berandalan, Cowboy Cengeng, dan Tarzan Kota. Tukang gali kubur udah mulai panik, bahkan terlihat gila membaca dan mendengar komen-komen saya. Hey, berandalan, preman, lu kalau jadi lawyer, lu lihat semua bukti-bukti, surat-surat, jangan hanya disuruh-suruh oleh penerima kuasa substitusi, karena dampak dan akibatnya kamu yang akan hadapi, ya. Kamu sekolah di mana dulu? Coba jelaskan saya dulu. Dulu SD-nya, SMP, SMA di mana? Tamat gak? Tunjukin ya sekalian ijazah kuliahnya di mana kuliahnya. Foto-foto zaman kuliah liatin. Kemudian kalau S2 kuliahnya di mana? Kalau jadi pengacara ujian advokatnya di mana? Mana? Lulusan kode etiknya liatin, pamerin semua ya. Lu liatin, gue pengen lihat. Dan siapa teman lu? Ya, belajar dari mana? Belajar dari Google, dari YouTube, atau dari pernah magang di kantor apa, ya. Terus kalau pernah jadi wartawan, banyak sekali jabatanmu, campur-campur, jadi artis, jadi wartawan, jadi ini gitu. Langsung itu aja, nggak usah lagi ngaku-ngaku kawan gue. Kita nggak punya kawan dan kita nggak mau berkawan orang-orang kayak gitu. Kamu kayaknya orang stres, ngomong kamu itu. Ada beberapa lawyer yang saya perhatiin, kerjanya nanti orang berantem, ngaku preman, baku pukul, udah bukan lawyer gitu. Justru kalian ini adalah bukan pengacara, tapi orang yang butuh pengacara. Karena begitu kalian kasar dan kriminal dan ditangkap, ditahan, yang kalian butuhkan itu adalah pengacara. Itu pun kalau ada pengacara yang mau mendampingi kalian, lu orang semua. Khawatir lu nggak bisa bayar lawyer juga untuk mendampingi, ya, karena dari semua komen-komen lawyer di Indonesia yang menyaksikan gaya-gaya masuk TV kalian jara-jara menghujat kita yang lagi bekerja dan berjuang, itulah ada gaya-gaya pansos yang nggak bisa diampunin, nggak bisa dimaafin. Ya, kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kalian geng lawyer-lawyer berandalan ya, yang akan menghadapi Farhad Abbas, pengacara andalan. Kalian Tarzan Kota, tukang gali kubur, katanya banyak sekali jabatannya. Katanya ketua artis lah, ketua wartawan, dan lain sebagainya gitu. Lu nggak aneh tuh? Malu dong. Masa ada pengacara ngaku merangkap wartawan? Emang boleh pengacara jadi wartawan? Emang boleh wartawan jadi pengacara? Ya, pakai ini nih. Sekarang tunjukkan aja dulu ujian advokat di mana, organisasi advokatmu tuh di mana, pengen tahu. Sekalian juga yang teman-teman lu yang berapa orang itu tunjukin, terutama yang apa ya, yang suka pakai baju apa tuh, kayak polisi-polisi tuh, kayak detektif itu, yang ngamen sana ngamen sini. Kalian kumpul sama lawyer-lawyer yang habis kena stroke juga itu, kumpul semua, panggil tuh klien kalian yang merasa ditipu, disayembarain aja. Kalian itu ditipu atau menipu, ya, menipu member atau kalian ditipu sama lawyer, ya. Panggil istrinya, panggil adik-adiknya, siapa yang bertanda tangan yang menyatakan bahwa mereka membayar jasa lawyer tanpa menggunakan uang lain dan itu adalah uang mereka pribadi, tanggung jawab, dan Elsa Sharif dilepaskan dari tuntutan dan segala macam, tidak bisa digugat data, dan itu merupakan satu kesepakatan. Kalau lu merasa lu orang kaya dan banyak uang, ya, turunan sultan, lu kaget Elsa Sharif dibayar 30 miliar, 50 miliar, kaget ya? Dan mulutmu hati-hati ya, lu jangan sembarang fitnah orang. Lu lihat dulu berkas lu, jangan dianggap lawyer-lawyer lain tuh lu lawyer berandalan, lawyer cerewet, lawyer berisik, ya, sehingga lu mudahnya disuruh latah-latah di sana, nyerang-nyerang semua orang, ya. Hati-hati. Kita sekarang proses pemeriksaan juga, ya. Kalau laporan-laporanmu nanti tidak terbukti dan fitnah-fitnahmu sudah terbukti, maka siap-siap ya. Siap-siap kamu kembali ke habitat. Dan lu ngaku preman ya dulu.
Kalau preman sekarang nggak kayak gini amat. Preman sekarang tuh pakai otak, bukan pakai ulat leher, ya. Kamu adalah kaum golongan daripada koboi cengeng, kura-kura ninja juga gabung. Sana gabung semua 1000 orang kayak kalian kumpul. Hadapi saya, kita nggak takut. Baru para tabas ngomong sedikit langsung gila. Oke, nanti gue laporin menikmati alam. Bahan tertawaan, karena di sisi lain mereka terlihat bahwa bermusuhan dengan Elsa Sharif. Tapi apa yang terjadi di sisi lain pula, ternyata mereka atur ya secara mulus, membuat mulas untuk melihat tingkah laku gerak-geriknya. Semua mata tertuju dan semua menjadi bahan tertawaan di kasus Cirebon maupun kasus 69, teman-teman. Oleh karena itu, ya, nanti kita lihat saja siapa malingnya, ya. Tentu semua harus sesuai dengan prosedural, yang mana sudah di LP-kan di hari Jumat kemarin. Baru saja di LP-kan dan sudah mulai untuk diproses BAP, berita acara pemeriksaan, ya, yang mana ada dua dokumen yang terlihat dari pihak dokumen yang melaporkan, dalam hal ini RAP, Redin Anon and Partner, yakni Herwanto dan yakni Herwanto juga Firdaus, ya, sudah melaporkan, sudah meng-LP-kan si Elsa Sharif bersama kurcacinya, teman-teman. Ya. Oleh karena itu, ya, di sini selalu ada gangguan ya, teman-teman. Selalu ada gangguan, meminta kohos gitu. Ya, kalau memang mau jadi tamu, coba klik tamu aja, nggak usah host. Sebagai pelapor, ya, karena saya diberi kuasa oleh korban untuk melapor ke Polda Metro Jaya, mengingat beliau juga seorang pengusaha dan tidak mungkin turun langsung sini. Jadi kuasa langsung untuk melaporkan, dan saya sudah melaporkan saudari Elsa Sharif dan Vidi Galesong, ya, Galesong Sharif SAMH, terkait dengan dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 39 miliar, ya, 39 miliar 950 juta kurang lebih yang ditransfer ke rekeningnya dua orang ini. Namun ada bukti yang kami pegang bahwa saudara Farhad Abbas, Dr. Farhad Abbas juga menerima uang senilai 30 miliar kurang lebih, ya. Jadi ada bukti, kami belum buka di sini. Nanti di berita acara pemeriksaan akan kami tuangkan semuanya. Namun pelapornya saat ini adalah terlapornya saat ini adalah Elsa Sharif, ya, Profesor Dr. Elsa Sharif dan Vidi Galesong Sharif SMH yang saya laporkan saat ini. Nanti lantas bagaimana perkara ini bergulir ke Farhad Abbas nanti akan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan selanjutnya. Dan untuk Farhad Abbas, ya, saya laporkan terkait dengan laporan palsu pasal 220 junto pasal 318 KUHP. Karena saya dilaporkan oleh saudara Farhad Abbas dengan undang-undang ITE tanpa adanya surat somasi terlebih dahulu pada saya. Sementara di dalam surat laporan STTLP yang diberikan kepada saya oleh saudara Farhad Abbas, diberitahu kepada saya melalui WhatsApp, itu STTLP menyebutkan bahwa saya seorang pengacara. Artinya saudara Farhad Abbas ini tidak mengerti dan tidak paham konstruksi hukum, ya, sama sekali tidak mengerti tentang konstruksi hukum, sehingga patut diduga akan banyak menjadi korban orang-orang yang meminta bantuan hukum kepada Farhad Abbas karena ketidakmengertiannya dia tentang konstruksi hukum. Makanya saya laporkan Farhad Abbas dengan dugaan pelanggaran pasal 220 KUHP dan 318 KUHP terkait dengan laporan palsu. Kenapa dibilang laporan palsu? Karena Farhad Abbas mengetahui saya seorang pengacara yang sedang menangani perkara berdasarkan surat kuasa. Dan saudara Farhad Abbas mengetahui bagaimana tindakan saya sebagai pengacara yang mensomasi baik lisan maupun tertulis. Tetapi dia melaporkan saya dengan Undang-Undang ITE pasal 27, Undang-Undang ITE junto pasal 45.
ayat 4. Jadi saya menganggap ini suatu kebodohan atau suatu kekeliruan dari seorang Dr. Farhad Abbas dan Elsa Sharif, ya, seorang Profesor Elsa Sharif, suatu kekeliruan, ya, yang tidak memahami konstruksi hukum. Bayangkan seorang profesor loh, hampir guru besar. Saya sudah bilang sama Farhad Abbas, mau bagaimanapun cara kamu mau menjatuhkan saya akan lawan. Saya tidak akan pernah stop untuk mencari membuka link perang dengan Farhad Abbas. Terima kasih. Kalau memang Farhad Abbas, Elsa Sharif dan Fidi Galenso berdalih bahwa ini ini uang ini sekian puluh miliar untuk operasional mereka, buktikan dengan surat pernyataan. Apakah ada di jasa hukum itu dinyatakan bahwa jasa hukum ini untuk Elsa Sharif 10 miliar dan tanda tangani oleh klien saya? Kalau itu tidak ada, kembalikan uang kami. Karena uang itu akan kami usut terus. Kalau seandainya uang itu disalah fungsikan, maka masuk tindak pidana pencucian uang, 20 tahun penjara menanti Anda semua. Gitu. Saya nggak main-main, ya. Karena dari kemarin saya udah bertekad baik melakukan musyawarah, tapi mereka malah melaporkan saya. Terang-terang hak asasi manusia. Sama dengan kasus 69 yang dilakukan oleh Elsa Sharif, CS kurcaci-kurcacinya Fidi Galenso Sharif, dan sebagai lawyernya Farhad Abbas, ya, ini mereka ini adalah kurcaci-kurcacinya Elsa Sharif, teman-teman. Makin terlihat menjadi bahan tertawaan. Lihat saja viti-vitinya, maling teriak maling, ya. Dia selalu pembenaran seolah-olah anggaran dana sebesar 80 miliar tersebut adalah dana untuk lawyer fee. Memang ada lawyer fee-nya, teman-teman, ya. Makanya sisa 69M lebih nih yang diangkat, ya, dimasukkan sebagai LP, laporan kena pasalnya, ya. Nah, itu tadinya ada 80. Tapi meski demikian, teman-teman, dari lawyer atau pembayaran lawyernya ini, dia sebenarnya tidak berhak untuk menarik dana tersebut. Kenapa? Karena tidak memberikan pelayanan atau tidak menjalankan tugasnya sebagai lawyer. Ini sudah dijelaskan pada saat rilis kemarin, pada saat selesai LP, sudah dijelaskan oleh Pak Firdaus. Ini Firdaus, kalau mau sebut namanya saya selalu lupa ingat, guys, ya. Pak Firdaus sudah menyatakan bahwa tidak ada, ya, gaji lawyer yang sebesar itu, apalagi tidak ada kerjanya. Bayangkan, di awal sudah dicairkan 3 miliar, teman-teman, untuk menjalankan tugasnya sebagai lawyer untuk pra-peradilan. Tapi apa yang terjadi? Elsa dan Fidi serta Farhad justru fokus dengan uang yang mau digelapkan gitu pada saat itu, ya. Ternyata terbukti sekarang karena sudah lama, ya. Kliennya juga menang bukan karena dia, karena lawyernya dicabut setelah tidak pra-peradilan. Pada saat itu, ya, berlanjut di meja persidangan, lalu kemudian lawyernya dicabut, digantilah oleh Susilo Wibowo, dan akhirnya menang bebas sesuai dengan tuduhannya, dan semua aset sitaan kurang lebih 148 miliar lengkap dengan aset-aset perusahaan lainnya seperti mobil dan motor, semua dikembalikan ke perusahaan. Tapi apa yang terjadi? Dana sebesar 69 miliar lebih sampai detik hari ini pun tidak pernah dikembalikan, ya. Mereka tidak pernah mengembalikan. Mereka justru menyembunyikan dengan misi atau visi daripada cara mereka menipu, cara mereka menggelapkan dana klien tersebut. Padahal mereka sudah tahu bahwa dana klien tersebut adalah
dana para member-member UMKM, dana orang-orang kecil yang terkumpul dalam perusahaan, yang mana UMKM tersebut pada saat tiba-tiba ditangkap perusahaan, ya, ownernya ditangkap, aplikasi pemasangan iklan ditutup, lalu kemudian banyak para masyarakat mentransfer dana tapi tidak bisa lagi diiklankan, sehingga dana-dana tersebut justru lebih parahnya lagi diambil alih oleh nenek lampir dengan kurcaci-kurcacinya si gondrong jembatan Ancol. Kenapa dikatakan kurcaci nenek lampir si gondrong jembatan Ancol? Karena mengangkat tangan merdeka-merdeka aja itu kayak banci, teman-teman, ya. Seperti itu nenek gayung, ya, maksudnya begitu memang. Jadi mereka inilah kurcaci-kurcacinya, teman-teman. Akhirnya sekarang menjadi bahan tertawaan. Semakin jelas, semakin valid, semakin terang benderang bahwa mereka sudah membawa lari, menggelapkan dana sebesar puluhan miliar rupiah. Dana tersebut adalah dana orang-orang susah, teman-teman, ya. Mereka maling, tapi justru saat-saat sekarang ini justru berteriak maling, teriak maling. Jadi mereka teriaki dirinya sendiri jadinya. Makanya jadi bahan tertawaan nih si kurcaci-kurcaci dari nenek gayung, si gondrong jembatan Ancol. Nah, kita lihat saja episode berikutnya, teman-teman. Yang pasti kebenaran tetaplah benar, namun kebenaran sering sekali disalahkan. Nah, ini yang jadi dilema, teman-teman, ya. Karena Firdaus saat ini melawan orang-orang yang banyak duit nih. Bayangkan 69 miliar, ya. 0,001% saja diberikan kepada penyidik. Apabila penyidik itu nggak benar, maka jadi tidak benarlah. Tapi kami kami mempercayai penyidik saat ini tidak gampang dibeli dengan uang. Makanya Farhad Abbas komentar di VT-VT-nya seperti itu karena masih merasa kali bahwa selama ini, ya, dengan amplopnya yang tebal itu sering dibantu, ya, sering terbantahkan ketika ada yang melaporkannya. Dan terus terang, teman-teman semuanya, ya, yang masih bertahan di sini ada 200-an kurang lebih, ya. Saya menjelaskan lagi bahwa sejak dulu, ya, Farhad Abbas ini selalu bekerja sama dengan Elsa Sharif atau si nenek gayung untuk menangani kliennya. Mereka selalu bermain di belakang layar, seakan-akan berkelahi di depan layar, tapi kenyataannya bersahabat dan memuluskan rencana-rencananya di belakang layar. Contoh saja baru-baru ini, ya, di kasus Vina Cirebon, mereka terlihat sekali saling perang, saling serang, ya, antara Elsa dan Farhad. Tapi apa yang terjadi di belakang layar? Justru mereka selalu komunikasi. Justru mereka bekerja sama lagi untuk pembenaran di kasus 69M, teman-teman. 69M lebih. Ya, mereka kerjasama yang rapi, yang baik. Nah, yang kedua, setelah viralnya kasus 69 ini, ada lagi kliennya, ya, sempat mengatakan bahwa dia juga kena tipu daya muslihat oleh Elsa Sharif dan Farhad Abbas ini. Yang satu, si Elsa menangani istrinya, ya. Yang kedua, si Farhad menangani suaminya. Lalu kemudian setelah dia tangani, ya, dia benturkan mereka ini suami istri. Padahal mereka harusnya dirujukan kembali, tapi justru mereka fokus untuk bagaimana mengurus harta gonogini mereka. Nah,
Di sisi lain, si Elsa meminta 40% dari istrinya ketika harta gonogininya sudah selesai nantinya urusannya. Juga di sisi lain, si Farhat ini meminta ke suaminya orang tersebut ya sebesar 40% juga. Ya, mereka orang tersebut bernama inisial D ya, inisial D. Farhat pasti tahu tuh siapa dia ya. Dia adalah orang kaya ya, kliennya itu. Tapi justru beberapa hari kemarin setelah melihat kasus 69 ini, kliennya langsung menghubungi kami, menghubungi Grip, menghubungi RAP, kemudian termasuk ada Bang Erwanto juga ketemu langsung dengan kliennya tersebut. Dan kliennya menyatakan bahwa dia sudah kena tipu oleh Farhat Abbas dan Elsa Sharif. Dia sudah kena tipu, teman-teman. Memang orang yang tidak bertanggung jawab baru tahu ya kelakuan tikus-tikus liar. Nah, itu tappingan dari Asa tuh di bawah ya. Arsa. Iya. Mereka ini sangat sadis ini. Lawyer yang sangat sadis ini. Iblis yang bertopeng malaikat mereka ini ya. Iblis yang bertopeng malaikat. Mereka seakan-akan membantu kliennya tapi justru merampok secara terang-terangan. Tapi bagusnya ya, dengan viralnya kasus 69 yang ditangani oleh Firdaus, orang-orang yang diperas ya, klien-kliennya yang diperas. Nah, klien-kliennya yang diperas itu justru mulai terbuka sekarang. Dia sampai mengatakan, loh, saya sama istri saya aja berusaha untuk seharusnya kan didamaikan, tapi mereka justru berusaha untuk memisahkan gitu loh. Lalu kemudian ternyata tujuannya harta, yang mana harta kami ini menurut kliennya Farhat nih ya, sama kliennya Elsa. Menurut kliennya Farhat dari suaminya, kliennya Elsa dari istrinya. Jadi suami istri ini justru diadu domba gitu loh. Disuruh segera urus harta gonogini kalian. Nanti kalau selesai jangan lupa ya buat lawyer 40%. Coba bayangkan. Jadi mereka berdua ini mendapatkan 80%. Sementara suami istri tadi yang dia pisahkan, yang disuruh urus harta gonogininya, berarti cuma mendapatkan 30%. Yang kasihan itu kan anak-anak mereka tuh ya, hartanya justru digiring ke sana kemari justru untuk mereka lawyer-lawyernya ini. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Baru 1 minggu kemarin ini ada Bang Herwanto juga yang saksikan langsung ya. Inisial D, kliennya Farhat Abbas itu mengatakan bahwa sejak kasus 69 ini didengar, langsung dia sadar gitu ya. Langsung dia telusuri, ternyata istrinya dipegang oleh Elsa, benar dimintaki juga 40% dari harta gonogininya. Lalu kemudian ada semakin terlihat ada unsur rekayasa di dalamnya, ada unsur konspirasi di dalamnya, yang mana mulai tarik ulur sampai perusahaan ya dengan menghasilkan $1.000 lebih per bulan, artinya 1 miliar lebih kurang lebih ya per bulan, itu diambil alih juga ya. Tadinya diambil alih untuk saham yang terendah. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi ini